Di sini kita udah kedatangan Nokia C21 Plus, di mana ini adalah HP terbaru dari Nokia yang rilis di akhir bulan November. Dia tuh kemarin rilis barengan sama Nokia C31 plus tablet Nokia T21. T21 atau T22, kayaknya T21, gue agak lupa. Tapi ini cukup menarik karena Nokia C21 Plus ini adalah HP sejutaan, di mana HP sejutaan ini jelas banyak dong yang tertarik. Tapi gimana sih kemampuannya dan apa aja sih yang ditawarin dari boxnya? Langsung aja yuk kita bongkar secara langsung Nokia C21 Plus. Nah, secara kotak kalian bisa lihat di sini kelihatan banget kalau misalkan Nokia C21 Plus ini di highlight di bagian baterainya, karena di sini jelas banget ya 4000 mAh di bawah Nokia C21 Plus-nya. Jarang-jarang loh spesifikasi baterai itu ditaruh di paling depan, kecuali baterainya itu yang memang bener-bener gede kayak 6000 mAh atau 7000 mAh. 4000 mAh itu sebenarnya di bawah standar secara angka ya, tapi nggak tahu untuk kualitasnya itu seperti apa, nanti akan kita coba satu persatu. Terus di bagian depan ada desain Nokia C21 Plus-nya. Di bagian kiri kalian bisa lihat ada tulisan Nokia C21 Plus, ditambah di sini ada tulisan ya 2 tahun pembaruan keamanan. Nah, ini juga harus jadi perhatian kalian. Ini security patch-nya bisa diperbarui sampai 2 tahun ke depan. Jadi kalian tenang aja soal keamanan dari Nokia C21 Plus. Terus apakah dia ada warranty untuk pembaruan Android? Sepertinya tidak ada kayak beberapa generasi Nokia sebelumnya. Terus kalau misalkan di bagian bawah kalian bisa lihat ya, di sini Nextrend kedapatan untuk varian warna grey atau abu-abu, karena dia itu kalau nggak salah ada 2 warna, grey sama warna biru ini. Terus di bagian belakang ini ada spesifikasi unggulannya. Ini yang di highlight tuh ada kemampuan tahan si perangkatnya, terus baterai, terus kamera, terus ada memory, speed, sama ini juga nih ada sistem operasi. Terus di sini security patch ya. Ditambah di sini ada juga untuk kemampuan dari si perangkat chipsetnya. Kemudian di sini juga udah ada tulisannya buy additional accessories. Jadi kalau kalian mau beli aksesoris Nokia bisa langsung kunjungi situs ini aja. Nah, oke, ini sejujurnya kita dikirimin sama pihak Nokia itu udah dalam kondisi unsealed atau udah nggak disegel. Jadi ini tinggal dibuka aja. Nah, di sini udah ada perangkatnya. Nah, ini perangkatnya apa nggak diplastikin ya? Masa iya nggak diplastikin? Tapi nggak mungkin. Tapi ini gue coba taruh sini dulu ya. Ini benar-benar live. Ya seperti ini kalau live ya. Langsung aja kita buka. Di sini ada SIM ejector. Sini kalau misalkan gue buka ya. Ini SIM ejectornya rada-rada tersembunyi ya. Entah kenapa Nokia kenapa begini desainnya. Nah tuh dia tuh kelihatan kan SIM ejectornya. Nih ntar deh. Gue soalnya agak-agak gimana gitu kalau langsung dibuka semua. Ini intinya di sini ada SIM ejector. Terus di sini, oh ini dia nih plastiknya nih guys, nih plastik buat ininya. Plastiknya nggak kayak plastik buat naruh HP ya, ini kayak plastik buat naruh es justru. Tapi nggak apa-apa, ini kalau ditanya bahan ini emang lebih tebal sih dibandingin plastik smartphone dari brand-brand HP lainnya. Nah terus di sini ada kitab. Ini ada kitab persiapan atau quick start guide. Terus di sini ada informasi produk. Terus di sini ada kartu garansi. Tenang, kalian kalau mau beli Nokia C21 Plus udah ada garansinya. Nah, ini aksesoris. Dia masih ngasih jelly case. Dengan harga sejutaan ngasih jelly case, ini jadi daya tarik tersendiri ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini ada lubang 2. Yang satu buat kamera, yang satu buat fingerprint. Fingerprintnya berarti masih di sini nih. Nah, ini tergantung ini sih selera masing-masing ya. Lebih suka fingerprint di sini, di tombol power atau di layar smartphone-nya, itu masing-masing. Seenggaknya untuk jelly case Nokia C21 Plus itu masih ngasih di dalam kotaknya. Kemudian di sini, wah ini kita dapat earphone guys. Ini dia sesuatu yang langka lagi. Earphone di HP sejutaan masih dapat earphone. Ya meskipun earphone-nya secara selera gue ini nggak masuk ya di gue, karena
Kalau earphone yang kayak gini tuh agak sakit dan nggak membel gitu ya kalau dipakai lama-lama. Ditambah mobilitas gue di jalanan bisa 3, 4, 5 jam gitu kan. Dengan earphone yang kayak gini mungkin gue akan tetap memakai TWS, but it's okay kalau misalkan kalian itu lagi nggak punya earphone atau nggak punya TWS. Kalau beli Nokia C21 Plus kalian udah dapet guys. Ya walaupun beli di counter-counter HP mungkin yang 30.000, yang 40.000 ada, tapi ada yang gratis, kenapa harus beli gitu kan? Oke, ini kita pinggirin dulu. Kemudian di sini ada kabel USB, dia masih pakai micro USB guys. Nih kalian bisa lihat ya, dia masih pakai micro USB. Nih sobat Nextrend nih, jangan ini nih, jangan nyinyir nih. Beberapa waktu lalu ada satu brand ya ngeluarin HP pakai micro USB Type C. USB Type C, micro USB. Ada yang bilang 2022 masih pakai micro USB. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kan balik lagi ya. Tinggal kebutuhannya aja, sama kita sesuaikan aja sama harganya. Sejutaan mungkin wajar lah pakai micro USB. Terus di sini udah ada charger ya. Chargernya ini berkekuatan 10 watt. Jadi untuk mengisi baterai dari Nokia C21 Plus, dia itu udah dilengkapi dengan adapter charger 10 watt. Ini udah cukup oke tau menurut gua secara kelengkapan dari isi boxnya ya. Karena kalian udah dapat buku panduan, SIM ejector, earphone, jelly case, ditambah charger. Itu udah all out lah menurut gua untuk HP sejutaan. Nah sekarang mungkin ini akan gue geser dulu nih si kotak-kotak dan isi-isinya, dan kita fokus sama si HP-nya, Nokia C21 Plus. Mau depan dulu apa belakang dulu? Tapi enakan belakang dulu kali ya. Nah, ini dia Nokia C21 Plus varian warna grey atau abu-abu. Secara look awal atau secara look sih gue suka ya. Karena dia meskipun sejutaan, terus ditambah ini nih masih ada si desain fingerprint di bagian luar, tapi warna abu-abunya itu nggak nunjukin dia tuh HP sejutaan banget gitu. Kalau misalkan kalian tunjukin ke orang-orang, terus orang-orang juga ngeliat, wih Nokia berapa tuh harganya? Dengan tingkat kelangkaan Nokia, ada kemungkinan kalian dipikir itu pakai HP Nokia yang rare atau yang cuma beberapa orang doang yang punya. Nah ini warnanya juga cukup keren lagi kan, warna abu-abunya, jadi bisa unisex, bisa cewek bisa cowok. Terus kalau misalkan dideketin nih di bagian sini tuh kalian bisa lihat ya, ada tekstur kayak sidik jari. Jadi kalau misalkan kalian itu megang HP-nya tanpa jelly case itu nggak bakal ninggalin sidik jari. Ditambah untuk finishingnya dia glossy gitu ya, finishing warna. Tapi untuk bahan ini sepertinya polikarbonat. Kalau misalkan kita gebuk, nah agak-agak kosong, tapi gimana nih menurut kalian? Menurut gue sih agak-agak kosong, but tapi masih oke lah ya. Terus kalau misalkan ngomongin di bagian belakang lagi, di sini sensor kameranya yang gua highlight. Ini ada 2 sensor kamera di sini. Ini kamera utama dan ini kamera tambahannya. Nggak lupa juga ini ada LED flashlight-nya dari Nokia C21 Plus. Kemudian untuk samping-samping. Nah, ini warnanya kan abu-abu ya. Cuma ini si tombol power sama tombol volumenya warnanya hitam, dibuat rada beda. Ya meskipun minim fungsi ya, tapi perbedaan warna ini memberikan kontras sih menurut gua di bagian desainnya. Jadi mirip-mirip ini nih, warna abu-abu dari bodinya sama si warna modul kameranya. Di bagian atas jelas, kalian masih bisa nemuin port jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada SIM tray. Sebentar, ini waktunya kita buka si ini, nah stiker SIM tray-nya. Gue tuh agak-agak gimana gitu kalau ngebuka stiker nggak rapi. Tuh kan nggak bisa. Nah tuh udah kita jatuhin. Oke, ini SIM tray-nya. Langsung gue buka aja. Kita lihat langsung Nokia C21 Plus. Oke, jadi slot SIM tray-nya itu ada 3 slot ya. Ini untuk
SIM card ini untuk micro SD. Jadi kalian masih bisa memperluas kapasitas penyimpanan dari Nokia C21 Plus. Oke. Nah, sekarang mungkin akan gua nyalain kali ya untuk si HP-nya. Ini pertama kali. Kita coba dengerin apakah ada efek-efek suara Nokia yang khas. Kita tunggu. Masih ada guys, cuma nggak ada logo tangannya. Mana nih logo tangannya? Itu kalau misalkan kalian pengguna smartphone jadul, smartphone Nokia zaman dulu mungkin inget ya, kalau misalkan nyalain HP Nokia tuh ada logo tangan jabatan gitu. Nah ini masih menunggu. Cepet juga ya untuk proses nyalain HP-nya, dan kalian juga bisa langsung lihat ya layarnya. Meskipun pakai panel IPS LCD, tapi gue kok cukup suka ya dengan tampilan wallpapernya yang warna biru laut ini. Terus ditambah untuk bezelnya, ini gue rada terangin dikit deh. Kita fullin aja nih keterangannya biar nggak kena kebanting sama si lampu. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, ini untuk layarnya, layar Nokia C21 Plus ini menurut gue cukup luas, meskipun bezel bagian bawah ini emang tebel banget ya untuk HP-HP zaman sekarang. Cuma emang mungkin ini akan jadi ciri khas Nokia ya, di bagian dagu itu dia tetap menyematkan logo Nokia di bawahnya. Terus untuk kamera selfie-nya dia pakai sensor kamera satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dan untuk desainnya dia masih pakai water drop notch. Nah ini untuk pengalamannya masih terbilang lancar sih ya. Coba gue buka Google deh. Kita searching asal-asalan aja, cuma buat ini doang, buat ngetes seberapa lancar sih scrolling layar di Nokia C21 Plus. Nah tuh, masih pakai Google Go guys. Jadi ini meskipun udah sistem operasi Android yang terbaru, tapi dia masih yang Go Edition guys. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Kita coba cari next trend. Iya, wifi-nya belum terhubung. Sebentar. Gue masukin dulu. Ini begini ya, kalau live tuh ya memang kalian itu melihat kenyataan bagaimana proses untuk mereview produk. Nah ini lain kali aja dulu nih. Nih kita langsung ke sini. Tadi kita udah cari next trend. Nah nih kita buka aja situs websitenya next trend nih. Jangan lupa nih mampir kalian buat yang lagi nonton. Dan kita langsung coba untuk geser-geser. Tapi ini nunggu muncul dulu. Nah ini gue mau coba untuk scrolling sampai bawah sekali aja. Nah, tuh, menurut gue sih ini lancar ya. Gimana nih menurut kalian tuh? Pengalaman kayak gini tuh standar atau di bawah standar atau di atas ekspektasi standar kalian? Ini preferensi masing-masing sih emang. Tapi gue pribadi ini cukup lancar lah. Oke, nggak yang gimana gitu. Maksudnya nggak yang nggak yang nge-lag atau gimana, ngadet nggak sama sekali. Terus kalau misalkan kita cek kamera kali ya. Gue cek kamera ini izinkan kamera mengakses lokasi. Oke deh, kita kasih akses saja. Nah ini untuk tampilan kameranya sedikit. Gue mau ambil foto sedikit deh. Nih foto kamar. Kedengaran kan suaranya? Ini adalah hasil kamera dari Nokia C21 Plus. Kalian bisa lihat ya. Ini kalau misalkan ngelihat dari fokusnya, emang kayaknya ini harus difokusin banget guys. Jadi kalian itu kalau pakai kamera Nokia C21 Plus itu harus ditekan dulu misalkan di mana objek yang pengen kalian fokusin. Tapi secara warna gue masih bisa mentolerir sih, karena untuk pengisolasian warnanya cukup oke, karena di sini
Ini kan warna kuning gitu ya, kuning kecoklatan. Terus di sini ada yang terang-terang gelap. Terus nggak kaget gitu untuk gradasi warnanya. Ditambah ini untuk cahayanya juga backlight kan ya. Ini juga mungkin bisa dibilang minim cahaya, tapi untuk hasilnya ini cukup terang. Ditambah di sini sih, kalian bisa lihat ya dengan jelas bagaimana tingkat kefokusannya. Nih, gue kasih unjuk. Gimana tuh? Fokus nggak? Kalian mungkin bisa nilai sendiri seperti apa. Terus untuk selfie-nya, nih, gue coba ambil gambar dulu, ambil muka gue. Nah, di sini sengaja gue agak tompok gitu, agak gue deketin karena gue penasaran sefokus apa sih kamera selfie, karena biasanya kamera selfie itu kan pengen diliatin kefokusannya kalau misalkan lagi selfie kan. Nah, ini untuk alis gue masih merasa ini cukup fokus. Terus untuk tuh lihat tuh bekas-bekas jerawat masih kelihatan, mungkin karena gue ngambilnya dari jarak dekat, nggak tahu ya dari jarak jauh. Ini untuk rambut nih, kalian bisa lihat ya, ini rambut di bagian sini juga masih oke. Kalau misalkan di zoom tuh masih kelihatan nyatanya. Jadi kamera selfie-nya ini meskipun backlight nih, kalian bisa lihat ya, ini lampu di sini, ini masih cukup oke untuk kemampuan dari Nokia C21 Plus. Oke. Kemudian apalagi ya? Oh, mungkin spesifikasi lainnya nih. Gua akan buka pengaturan. Mana pengaturan? Dia, pengaturan baterai. Kita lihat. Baterainya di sini punya persentase 58%. Tadi kita tahu ya, baterai Nokia C21 Plus itu 4000 mAh. Dengan persentase 58%, dia itu bisa bertahan sampai 2 jam 58 menit lagi. Dengan pemakaian normal ya pastinya ini. Dan kalau misalkan dilihat-lihat, ini kalian bisa punya ini fitur penghemat baterai. Jadi ini ada ini juga prediksinya, kemungkinan baterai Nokia C21 Plus ini akan habis di jam 15.45 dan ini jam 12.53. Ya sesuai lah ya sama si perkiraan ini nih, si perkiraan masa baterainya. Terus di sini kalau misalkan lihat penyimpanan, gue kebagian penyimpanan yang RAM 332 kayaknya ini. Kalau misalkan dilihat di sini 7 sistem 6,7, ini dapat yang 464 atau 332 ya. Nih kita lihat tentang ponsel deh. Nah, perangkat, program, informasi darurat, informasi hukum. Sepertinya tidak ada. Oke, mungkin nanti akan gue coba lihat-lihat lagi. Di sini terpakai 32 GB, berarti masih ada lebihnya dong. Oh enggak, total 32 GB internalnya. Terus di sini juga udah kepake 7,18 GB. Oke. Mungkin nanti akan gue cek untuk yang lain-lainnya. Tapi untuk unboxing dan hands on kali ini cukup segitu dulu. Terima kasih buat yang udah nonton.